Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabada. Para Heru Pak Desa yang saya hormati, senat jamaah pakai, semoga dirahmati Allah. Kemarin ada pertanyaan diempatkan apa tentang masalah nyemir rambut itu. Betul ada. Tapi termasuk tadi anak saya bertanya, Bapak kok tahu terangin hukum menyemir rambut oleh dalam Islam itu dalilnya mana? Yang ditanyakan dalilnya. Saya bukakan ada dua bab di dalam syarah Dalilul Falihin ini. Hadis tentang nyemir itu ada dua redaksi yang saya temukan. Pertama di bab An-Nahyu Anitasyabuhi Bisyaiton wal Kufar, larangan menyamai setan dan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah di bab Nahyur Rasuli wal Mar'ati ala khiso bisa rihima bisa wati, larangan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk menyemur rambutnya dengan warna hitam. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sangat sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbuhuna fa khalifuhum, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani iku la yasbuhuna, mereka tidak pernah menyemir rambut. Fa khalifuhum, maka beda nonosiro, maka berbedalah kamu sekalian dengan mereka. Muttafaqun alaih. Al-muradu yang disebut dimaksud dengan yasbuhuna ini khidabu sya'ril lihyah warrosil abyad bisufratin au humratin, menyemir rambut jenggot dan rambut kepala yang sudah putih dengan warna kuning dan warna merah. Wa ammas sawadu, adapun menyemir dengan warna hitam iku faman hiyun anu, dilarang. Kama sanad kuruhu fil babi ba'dahu, sebagaimana akan kami sebutkan di dalam bab setelahnya, insyaallah ta'ala. Langsung saya baca bab yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin As-Siddiq, saya didatangi dengan bapakku yakni Quhafah, orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, semoga Allah beri ridho kepada keduanya, yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah. Wa ra'suhu waliyatuhu kasyaghamati bayadun, adapun rambut kepalanya dan rambut jenggotnya itu seperti sawoma. Sawoma nek cara mriki apa nggih, kembang jambu. Apa? Karo. Nek do ngecekan rambutnya putih kuwi bakal sampai jambu berarti. Atau bunga matahari. Bayadun, semuanya putih. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadza, rubahlah ini, wita owai, wastanibu as-sawada, tapi jauhilah warna hitam. Rawahu Muslim. Jadi jelas
Di dalam Islam ini menyemir rambut itu hukumnya boleh. Ya. Tadi kan anak saya ngeyel, aku rasa ya mana uang semir rambut itu ya mesti rasalat, mesti. Saya terus bilang lah, Habib Bahar bin Semir kan itu semir kuning. Jadi tadi setelah bahasakan, oh iya Pak, tadi boleh. Di sini yang kemudian tidak boleh itu disemir dengan warna hitam. Nah, kenapa kok tidak boleh disebut dengan warna hitam? Nanti ahli hadis banyak memberikan penjelasan ataupun syarah. Jadi pada dasarnya Islam ini memperbolehkan orang itu berhias, itu satu ya, tidak ada. Cuman berhias tentu dengan batas-batas tertentu. Berhias yang tidak ada unsur tidak menerima khalqilah, tidak menerima ciptaan Allah. Jadi saya kemarin sudah mencontohkan ibu-ibu terutama panjenengan alise jane ya sampai kok dadak ketok ben ketok kaya alise soimah atau tidak menerimakan bahwa alis seperti itu anak boleh. Kecuali ada alasan-alasan medis tertentu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berhias dengan yang dipakai itu adalah alat-alatnya yang diperbolehkan oleh agama. Contohnya umpamanya pakai bedak kosmetik yang tidak menghalangi sampainya air ke dalam tubuh ketika dipakai untuk berwudu ataupun nanti mandi, sunuk mandi besar dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Islam tadi saya menyebut tidak menerima ciptaan Allah dalam konteks berhias ataupun merubah sesuatu, saya kaitkan dengan semir. Tapi kalau ada maksud tertentu bukan bermaksud untuk bahasa Arabnya horor, menipu, ya. Ya contohnya saja panjenengan nyemir rambut ben ketok nom mergo arep ngelamar cewek, kayak keren. Itu kan ada unsur ngaku sih, dan itu sing ngukur itu adalah hati kan, ya. Begitu nom, itu kan tidak boleh menjadi haram. Tapi kalau kemudian ada penjelasan menyemir hitam, itu jelas secara umum kenapa tidak diperbolehkan menyemir hitam, karena seakan-akan tidak menerima kalau memang rambutnya sudah putih kan begitu. Tapi di dalam Islam ada yang namanya, yang saya tulis di buku catatan santri, Islam proporsional, situasi dan kondisi tertentu. Dalam hadis yang lain tidak saya sebutkan di sini, boleh menyemir hitam itu pada saat peperangan. Kenapa diperbolehkan nyemir ireng di peperangan? Ayo depannya karo musuh. Jadi ben ketok gagah, ben ketok. Anak kemudian madep ketemu karo musuh, kene wis dawanen kabeh kan ya musuh tambah semangat akeh tak kiwa mletak kabeh. Ya kan? Ada lagi nanti di dalam peperangan itu segala sesuatu bisa menjadi boleh. Al-harbu khid'ah au khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Jadi di dalam perang itu apus-apusan, goro, sombong itu menjadi boleh, bahkan menjadi wajib. Ya. Dalam jihad peperangan, jangan kok bareng ketemu musuh do potok-potok. Mangke ngantemi kula pun seru-seru kula rada monggo kula ndek penyakit asma ini ndak boleh. Tapi kan harus sombong. Wah, ini men ketemu kowe kan begitu. Ya, aku senajan rambutku putih iki ku meguru nang Banten iki 50 tahun milio ngene. Ya, sempuk ganti dan sebagainya dan itu boleh. Jadi sombong, goro dan sebagainya itu kan ada tempat-tempatnya. Saya pernah menjelaskan mungkin di sini. Yang namanya sobar itu kan secara umum artinya apa? Habsun nafsi ala ma yaqtadihil aql, menahan jiwa sesuai dengan tuntutan akal dan syariat, dan itu di dalam Islam hukumnya bagus. Innallaha ma'as sabirin, man sabara dzafira, barang siapa bersabar dia akan mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Tapi ada tempat-tempat tertentu sabar ini hukumnya bisa menjadi makruh. Sabar makruh contohnya apa? Ketika panjenengan berpuasa, sudah ada terdengar azan maghrib berbuka.
Maka jenengan sabar, aku rung ngelih kok, aku belum bisa terus kalian mau WA ini rung rampung chattingan, itu pokok. Karena sampean harus segera berbuka. Termasuk sabar makruh niku ini sudah 17 ke atas semua ini. Ya itu wong lanang wedok karo bojone kepengin kumpul, apalagi pengantin baru. Ya toh, pada dadi manten malam pertama kok innallaha ma'as-sholihin. Itu makruh. Ya ya, kepengin ngejak bojone enggak itu makruh. Ada lagi sabar itu yang wajib, ini yang umum. Kalau sabar wajib itu adalah sabar ketika menjalankan kewajiban. Ketika panjenengan sholat berjamaah, ya kudu sabar karo imame. Dan ayo dengan sholat dadi makmum suwen imam. Itu dosa. Ya harus bersabar sampai menunggu selesai. Ya dan seterusnya. Ketika sabar melaksanakan ibadah. Lah ada sabar yang hukumnya haram. Bukan makruh lagi, haram. Pernah saya contohkan. Nopo? Ketika panjenengan melihat ada orang butuh pertolongan, dengan ono weruh bocah kecemplung kolam, tolong dengan weruh, sabar, aku tak boleh bisa apa. Jadi gampang ya, itu bisa selamati, ya kan? Ono tanggane kobongan, tolong, baju wis terus sabar, bos di kangsenan, atur kita bisa. Ya, jadi tentu seperti itu. Nah, maka sekali lagi di dalam memahami hukum Islam itu kita tentu harus banyak muqabalah referensi. Sama seperti kembali lagi yang namanya nyemir rambut itu hukumnya boleh, tapi selain warna hitam. Tapi boleh ini jangan kemudian terus warna itu. Kan nanti ada ini ukuran tauhid ketika orang itu kaya orang nerima ke ditai Gusti Allah, itu yang kemudian berbahaya. Bahkan orang nerima itu kan dalam segala hal, termasuk kenapa Nabi melarang orang mencela makanan yang sudah tersaji. Itu kan kaitannya dengan tauhid loh. Saya ingatkan kembali. Panjenengan mencela makanan minuman yang sudah tersaji, mencela orang nerima ke itu kaitannya dengan tauhid. Itu haram. Karena apa? Sama dengan mencela zat yang telah menciptakan makanan, bukan yang membuat, dari Gusti Allah. La tasubbud dara fa innallaha huwa ad-daru. Kamu jangan mencela masa, jangan mencela hari. Karena sesungguhnya Allah adalah masa. Ini hari apa? Ini studi. Kebetulan kemarin dari Jumat jenengan bangun tidur rasake awake lara. Mau ngantor bane gembos. Nang dalan serempetan. Ya kan? Nang kantor karo kanca dibuli. Mulai saka kantor seneni ro bojone. Terus sampean hari Sabtu ini ketemu. Kurang ajar dina semua kemarin itu. Saka tangi turu tekan sore aku ngejelok. Ya ndak boleh. Karena panjenengan mencela hari Jumat sama dengan mencela zat yang menciptakan hari Jumat. Agak dipaham? Tidak boleh mencela hujan. Ustaz dan cakok manten udah, waduh ini keterocohan sidik pengesannya dilewer. Kemudian sampai ini komentar dalam hati saja. Kurang ajar hutan, hutan itu pas ngeneki. Itu tidak boleh. Karena sama dengan mencela. Ini kita diteruskan kemana-mana. Sesuatu yang sudah terjadi kan tidak boleh kita jauh. Ini diterus-teruskan tadi rodo kejeron. Kita tidak boleh sengit dengan orang, apalagi suami istri tidak boleh membenci, saling membenci. Hanya karena apa? Memang sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mulai badhe wonten ingkang mundhut prisa. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan menyemir rambut tadi, misalkan itu niatnya karena sudah putih, itu ditutupi dengan semir merah atau semir hijau. Kemudian kalau karena niatnya biar keren ya gitu,
Bukan karena apa itu biar bangun, biar ekonomi itu gimana? Ya, niat itu kan ya tahu Gusti Allah. Ya tahu Gusti Allah. Kalau niatnya kemudian itu masuk dalam konteks berhias, maka silakan. Tapi niatnya kan keren tuh bentuk ana sing jaluk nomorku. Itu boleh juga. Udah boleh. Oh iya, boleh. Tapi menurut saya kepala diarahnya ya, wong ngaji nanti ya. Boleh. Saya santai. Betul, monggo ya. Monggo Pak Eri. Mau tanya Pak ya, jadi tadi kan dijelaskan bahwa kita harus menerima jadi kalau misalnya kita sudah tua terus untuknya ompong itu pakai untung palsu itu itu namanya lil hajah Pak. Banyak dijelaskan dari hadis ini. Kalau lil hajah itu sangat dibolehkan. Ya, jadi pakai untuk palsu boleh. Sama juga dengan kemarin sudah saya jelaskan ketika sumbing kemudian operasi dan jelas kalau yang namanya untuk palsu dan sebagainya itu sangat dibolehkan karena tidak untuk berhias diri itu kadang laki yang nggak diperbolehkan memakai cincin emas sama sutra itu kalau pas acara lamaran nikah itu ada yang memakai itu bukan cincin lah itu sebenarnya juga ada manfaatnya Pak Kiai kalau pas butuh uang bisa dijual itu berikut Pak Kiai itu. Sekali lagi tetap disiplin yang saya mengatakan yang namanya kain sutra dan emas bagi laki-laki adalah haram salam itu. Oh, ya. Apa alasannya? Ya, termasuk alasan beraja betul. Jangan. Yang tidak berhubungan memakai loh. Kalau membeli kan boleh. Memakai. Jadi kalau tukar cincin, dua-duanya kan emas. Itu larangannya di mana? Yang tidak boleh itu dipakai. Anak kan orang oleh tuku, nah ya tuku emas bakro, si tuku biasanya polana. Tidak boleh memakai sama sutra. Dan itu jatah. Kenapa itu tidak boleh? Ya, karena dalam Islam itu kan ada Gusti Allah itu mau adil secara umum itu kan perhiasannya wong itu loh kan sebagainya. Aku nek wong lanang oleh tuku nyitra ya wong itu wis minggelang kalah ya sing lanang itu. Kalau perak boleh enggak? Boleh, perak. Kemudian termasuk campuran. Ya, campuran diperbolehkan dengan kadar yang lebih rendah. Walaupun ada yang memperbolehkan laki-laki pakai, ada yang memperbolehkan, ada ulama. Tapi kalau saya tetap tidak memperbolehkan. Macam gitu. Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu umpamanya jam tangan gitu ya, terus sampai berbulan-bulan kan nggak diambil. Nah itu kita merawatnya atau bagaimana? Kalau umpamanya kita lelang, terus uangnya masuk masjid itu kira-kira gaji waktu berapa hari atau berapa tahun? Iya, matur nuwun, bagus. Matur nuwun, di kitab-kitab fikih ada bab namanya lukotoh. Lukotoh itu nemu barang, ada beberapa bagian. Barang yang kemudian kita temukan, ya, kemudian dikira sekiranya barang itu akan mubazir kalau melalui proses mungkin dan sebagainya, maka boleh dimanfaatkan dengan catatan niat mengembalikan kalau besok ketemu orangnya. Contohnya jenengan tenggalan nemu bungkusan dibuka gorengan tahu berlemak karo tempe anget. Ini kan harus diumumkan ra wis lah. Silakan dimakan. Tapi nek ketemu sing duwe nanti dijual. Gitu ya. Kemudian ada barang temuan yang harus diumumkan, ada yang 1 tahun barang termasuk jam tangan dan sebagainya tadi. Nah, itu nanti dikemanakan kalau memang sudah tidak ada yang ketemu sama yang punya, itu boleh dijual, dimanfaatkan, dimasukkan di baitul mal dan sebagainya. Tapi dengan niat suatu saat kalau nanti orangnya menang, kita sanggup mengembalikan. Matur nggih. Matur nuwun. Coba nemu bojo itu betul meneh. Kawan sedaya, ya matur nuwun. Kurang lebihnya kita masih ada satu lagi. Nun sewu badhe nyembelso tadi kaitannya dengan semir rambut, terus ada yang gigi palsu. Saya mau tanya mengenai transgender dari para ulama itu sudah ada kesepakatan belum?
maksudnya operasi payment ganti kelamin. haram. Haram ya. Jelas haram mutlak, sudah dibahas dari dulu sebelum kasus Dorce Gamalaman haram tentu. Matur nuwun, monggo dipun lajengaken kula nuwun pamit Pak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.